Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan mengaudit sejumlah non-governmental organization atau NGO yang dalam bahasa Indonesia disebut Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Dengan alasan ada LSM yang telah menyebarkan informasi yang tidak benar. Waduh, jadi audit yang mau dilakukan ini bukan audit keuangan doang nih, melainkan audit informasi. Bakal mengancam kebebasan sipil nggak sih? Udah gitu, LSM itu ada kan sebagai penyeimbang pemerintah dalam demokrasi. Nah, kalau informasi mereka diaudit pemerintah, kayaknya nggak pas ya. Saya Yorin Halatu, welcome to Headline. Pernyataan Menteri Luhut mengenai rencana pemerintah mengaudit LSM itu muncul dalam sebuah tayangan di saluran televisi nasional. Makanya NGO-NGO ini kita mau audit. Jadi jangan menyebarkan berita-berita nggak benar. Ketika diminta tanggapan mengenai bantahan dari sejumlah pegiat lingkungan perihal data deforestasi, yang menurut klaim pemerintah sudah menurun. Bantahan tersebut mengutip data dari Forest Watch Indonesia yang menyebutkan bahwa laju deforestasi di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2009 adalah sebesar 1,4 juta hektar per tahun. Pada periode selanjutnya, tahun 2009 hingga 2013, berkurang menjadi 1,1 juta hektar per tahun. Kemudian, lajunya kembali meningkat pada periode selanjutnya. Tahun 2013 hingga 2017 menjadi 1,4 juta hektar per tahun. Jika diilustrasikan setiap menit, luas hutan yang hilang di Indonesia setara dengan 4 kali luas lapangan sepak bola. Nah, rencana Luhut melakukan audit terhadap LSM pun menimbul pro dan kontra. Juru bicara Kementerian Marves Jody Mahardi menyampaikan bahwa rencana Menteri Luhut mengaudit LSM merupakan upaya menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Menurutnya, praktik ini merupakan hal lumrah di tataran berorganisasi internasional dan bagian dari transparansi kepada masyarakat. Jody menilai keterbukaan ini merupakan aspek penting, terutama bagi para LSM di Indonesia yang menerima aliran dana dari lembaga asing. Menurutnya, kegiatan-kegiatan LSM ini tak melulu membawa kepentingan publik, melainkan berpotensi memiliki muatan kepentingan pemberi dana yang tak jarang justru dapat mengganggu kepentingan dalam negeri. Karena itu, menurut Jody, transparansi dana jadi satu hal yang krusial. Jody menjelaskan contohnya yang hampir terjadi di Indonesia, yaitu saat Yayasan WWF Indonesia secara sepihak memperluas bidang kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK di luar yang disepakati. Selain itu, KLHK menemukan adanya pelanggaran substansi kerjasama yang dilakukan oleh Yayasan WWF Indonesia. Misalnya dengan melakukan kampanye di media sosial, publikasi laporan yang tidak sesuai fakta di lapangan. Atas hal tersebut, KLHK akhirnya memutus perjanjian kerjasama pada Januari 2020. Oke, sampai sini sebetulnya cukup masuk akal ya tujuan dari rencana audit LSM ini. Tapi apakah ide ini memiliki dasar hukum yang jelas untuk diterapkan? Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat bahwa rencana Luhut untuk mengaudit LSM itu tidak memiliki dasar hukum. Ia pun mengingatkan, pemerintah tidak bisa seenaknya mengaudit atau mengevaluasi LSM. Dalam kerangka hukum, persoalannya adalah apa dasar pemeriksaan itu? Apa dasar rencana itu? Dari mana menteri bisa memperoleh kewenangannya? Apa sumber kewenangannya? Dalam tata negara atau administrasi negara, orang tidak bisa memperoleh kewenangan hanya karena dia pemerintah. Kewenangan itu harus didefinisikan secara tegas dalam undang-undang atau dalam peraturan pemerintah. Ini berlaku ke semua, termasuk menteri-menteri dan juga presiden. Margarito mengatakan bahwa apabila LSM itu mendapat pendanaan dari luar negeri, maka mereka memang punya kewajiban melaporkan itu ke pemerintah. Namun, itu bukan berarti pemerintah dapat melakukan evaluasi atau audit terhadap laporan diterimanya. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu memang disebutkan bahwa organisasi-organisasi yang memperoleh dana dari luar negeri wajib melaporkan kegiatannya. Tapi, laporan ini berbeda dengan konsep audit yang dibicarakan Menteri Luhut. Margarito menilai apabila Luhut jadi mengaudit LSM itu, maka kemungkinannya akan timbul persepsi negatif kepada pemerintah.
Masyarakat akan beranggapan bahwa pemerintah sewenang-wenang melakukan pengawasan terhadap gerakan masyarakat yang berpotensi mengarah ke pembungkaman atau penyaringan kritik. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun mengatakan bahwa selama ini LSM merupakan salah satu kekuatan demokrasi yang kerap bersuara kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia menilai langkah Luhut ini sebagai salah satu ancaman bagi kebebasan berpendapat. Menanggapi pernyataan Luhut soal audit LSM, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan pihaknya telah memiliki sistem audit yang dibuka aksesnya untuk publik. Perihal data, Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia, mengatakan pihaknya memang menggunakan data resmi dari pemerintah. Sementara, Wakil Koordinator 2 Kontras Rifanli Anandar berpendapat organisasi memang memiliki kewajiban untuk dilakukan audit tanpa harus menunggu pernyataan Luhut. Setiap LSM yang berbadan hukum yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan memang wajib menjalani audit tahunan. Pada pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa laporan keuangan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit terhadap laporan keuangan yayasan disampaikan kepada pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada menteri dan instansi terkait. Tujuan audit bukan untuk menyerang laporan maupun temuan yang dirilis oleh LSM. Jika menurut pemerintah ada persoalan dengan metodologi dari penelitian yang dilakukan, maka yang dapat dilakukan adalah memeriksa sumber data dan metode analisis yang digunakan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman menyambut usulan Luhut. Bahkan pihaknya terbuka dengan ide tersebut dan bersedia membuka semua hal yang diperlukan untuk proses audit LSM. Ia mengatakan bahwa audit yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk saling mengontrol atau checks and balance karena LSM tidak boleh merasa di luar sistem dan tidak mau ada kontrol sama sekali. Boyamin melanjutkan, pihaknya sangat terbuka terkait sumber keuangan dan penggunaannya. Karena selama ini, MAKI sepenuhnya hanya mendapat subsidi dari kantor hukum Boyamin Saiman. Tidak ada pendanaan dari pemerintah atau lembaga donor, baik dalam negeri maupun luar negeri. MAKI hanya akan sangat tertutup terkait sumber-sumber informasi atau informan dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini dikawal oleh organisasi itu. Kayaknya lagi-lagi ada kesalahpahaman nih di tengah masyarakat kita. Netizen kita ketika mendengar Menteri Luhut mau audit LSM, bayangannya langsung sensor informasi kayaknya ya. Sehingga dihubungkan ke ancaman terhadap kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. Padahal ternyata kalau kita lihat dalam penjelasannya Wakil Koordinator 2 Kontras, Rifanli Anandar berkata, audit LSM sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan memang harus diteruskan kepada kementerian dan instansi terkait terlepas dari ada pernyataan Luhut atau tidak. Kemudian, dalam respons dari pihak Kementerian Marves yang diwakili oleh juru bicara instansi tersebut, Jody Mardi, dijelaskan bahwa latar belakang pernyataan Menteri Luhut itu adalah transparansi. Beliau bermaksud mendorong adanya transparansi dari setiap elemen demokrasi, tidak terkecuali LSM. Hal ini bahkan juga didukung oleh salah satu LSM, yakni Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Nah, jadi selain basis hukumnya sudah jelas dan sudah ada dukungan dari pihak LSM sendiri, latar belakangnya tujuannya juga fair point ya sebetulnya, karena memang transparansi itu dibutuhkan dalam demokrasi. Cuma sejujurnya saya nggak yakin masyarakat kita siap dengan transparansi. Misalnya saja, masyarakat kita masih sering bilang seorang politisi atau seorang aktivis itu petugas bayaran, hanya karena mendapat sejumlah uang untuk mengkampanyekan sesuatu ide atau menerapkan suatu kebijakan. Padahal ketika orang menerima sumbangan itu, kan nggak berarti dia dibeli. Bisa saja itu lebih mengarah dia mendapat dukungan dari pihak lain yang sepemikiran dengannya. Contohnya nih, ketika ada gerakan tertentu yang mengumpulkan donasi di sebuah platform, apakah itu berarti si penggagas gerakan ini dibeli oleh si penyumbang donasi? Nggak begitu kan? Penyumbang dan penggagas gerakan punya pemikiran yang sejalan, sehingga saling mendukung. Penyumbang mendukung dengan uang, penggagas gerakan mendukung dengan merancang dan menjalankan gerakannya. Isu semacam ini juga sempat muncul ketika Gubernur Anies Baswedan memperketat aturan rokok. Dan pada saat bersamaan, terdapat kemungkinan beliau menerima sumbangan dana dari Bloomberg Initiatives. Kalaupun sumbangan itu ada, ya itu bukan berarti Gubernur Anies adalah petugas bayarannya Bloomberg.
Karena ya itu tadi, bisa saja mereka memang punya sikap atau pemikiran yang sama. Kemudian mereka berkolaborasi untuk mewujudkan pemikirannya itu. Nah, saya selalu khawatir dengan transparansi itu di bagian ininya nih. Saya nggak yakin masyarakat kita sudah punya kemampuan berpikir yang cukup baik untuk memproses informasi-informasi yang dibuka dalam transparansi itu dengan cerdas dan rasional. Gimana menurut Anda? Apakah kita mesti mendorong kehidupan bermasyarakat yang transparan mungkin? Apakah LSM, partai politik, aktivis, media, dan lain sebagainya seharusnya membuka seluruh data sumber dana mereka? Silakan sampaikan pandangan Anda di kolom komentar video ini atau di akun media sosial Anda. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel GeoLife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.